menjadi bulan mulia. Tidak menjadi bulan mulia. Sama saja dia dengan bulan-bulan yang lain. Maka peristiwa-peristiwa itu kalau kita kaji dengan cara seksama dan secara intens, banyak sekali isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung di dalam. Sehingga ketika kita sudah mengetahui isyarat-isyarat ilmiah di dalam bulan suci Ramadan, bisa menambahkan, meneguhkan keyakinan kita bahwa tidak ada syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali banyak ilmu dan banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Kalau kita membaca satu di antara banyaknya peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi di bulan suci Ramadan itu, pertama dan yang utama itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita semua. Adik-adik tentu sudah sering mendengar bahwa bulan suci Ramadan itu syahrul Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Al-Quran itu syarat dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan petunjuk. Makanya disebutkan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pengatur kehidupan kita. Dan Al-Quran itu sebagai penyempurna daripada semua kitab-kitab terdahulu, baik itu Taurat, Injil, Zabur, dan lain sebagainya. Dirangkum dia di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran ini disebut kitab terakhir, sehingga tidak ada lagi kitab-kitab suci setelah diturunkan Al-Quran. Adik-adik, bahwa Al-Quran itu mengandung banyak ilmu pengetahuan kalau dikaji. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat pertama, ayatnya 5. Ayat kelima itu semuanya memberikan isyarat-isyarat ilmiah, perintah-perintah pendidikan, perintah-perintah menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat dalam Al-Quran yang pertama kali itu bukan menyuruh kita sholat, ya, bukan menyuruh sholat, bukan menyuruh puasa, bukan. Tetapi perintah yang pertama yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Iqra, bacalah, membaca, perintah membaca. Karena hanya dengan membaca kita bisa mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita dengan membaca. Dan tidak sekali Allah mengatakan Iqra, perintah Iqra. Diulang lagi pada ayat berikutnya. 2 kali loh Allah menyebut kata Iqra pada wahyu yang pertama. Ini menandakan bahwa menuntut ilmu itu ada penegasan wajib. Dan tidak ada batasan umur untuk orang menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bayangkan. Kalau orang tafsir itu mengatakan Pak Kiai, kalau sudah diulang-ulang sama Allah berarti itu perintahnya double, sangat wajib. Harus banyak membaca dia. Iqra. Kalau mahfuzat orang Arab itu kan Iqra harfan karir alfan. Baca sekali, ulangi 1000 kali. Atau banyak membaca referensi-referensi yang ada. Nah, makanya kita itu tidak cukup sekarang itu, Bapak Abdul Ghafur, membaca satu referensi. Kalau kita mengutip pendapatnya Profesor Abu Dinata itu, membaca itu maknanya luas. Bisa membaca buku yang tertulis, bisa membaca pikiran-pikiran orang dari ceramah-ceramahnya, ya, bisa membaca alam di sekitar kita jadikan referensi, luas sekali maknanya. Sehingga
Kalau orang banyak membaca, maka tentu banyak sekali referensi yang ada di kepalanya, sehingga tidak mudah sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Kalaupun orang itu membaca satu saja referensi, maka ada kemungkinan dia menyalahkan juga orang lain. Kenapa? Sedikit bahan bacaan. Ataupun dia hanya membaca pikiran satu tokoh dari ceramahnya, itu saja tokohnya, bisa jadi dia bisa menyalahkan tokoh lain yang berbeda pemahaman dengan dia. Maka ini berbahaya. Kalau kita tidak benar-benar memahami perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat pertama tentang Iqra ini, maka sangat berpotensi kita itu menjadi orang yang radikal. Sangat berpotensi bisa menyalahkan orang lain, bahkan bisa mengkafirkan orang lain. Kalau saya mengutip satu buku, judulnya Hegemoni Sosial, kenapa hari-hari ini atau akhir-akhir zaman ini, orang mudah menyalahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain, kan? Betul nggak? Apalagi di tubuh Islam itu, kita itu terlalu disibukkan dengan saling menyalahkan hal-hal yang sepele, tentang furu'iyah, ya kan? Itu aja yang kita perdebatkan. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama adalah kurang bacaan kita. Kurang bacaan kita. Ya, referensi kita terlalu minim. Terlalu sedikit. Sehingga dengan referensi yang satu itu, kita tidak bisa membandingkan pemikiran ini dengan pemikiran ulama lain. Sehingga yang berbeda dengan kita salah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tanda kedangkalan ilmu seseorang adalah mudah menyalahkan orang lain. Paham? Kemudian yang kedua adalah salah berguru. Salah berguru. Makanya Syekh Zainul Majdi pernah mengatakan, agamamu tergantung gurumu. Agama kita itu tergantung di mana kita belajar. Kalau salah tempat kita belajar, maka salah pemahaman kita dalam agama. Salah. Kalau radikal guru kita, radikal kita. Ya kan? Kalau guru kita suka membid'ahkan juga kita. Begitu seterusnya. Kita itu dibentuk oleh karakter apa yang kita dengar di mana tempat kita berguru. Makanya hati-hati di dalam memilih guru. Ya, ada di sini kiai kita, maka mondoklah di madrasahnya, di pondok pesantren. Cari guru-guru yang mutasil keilmuannya. Sanad keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang itu kan Bapak Abdul Ghafur, kita susah membedakan mana ustadz yang benar-benar faqih dan ustadz yang ustadz apa ya? Ya, ustadz itulah. Kita susah membedakan hari ini. Ya kan? Orang baru sebentar hijrah jadi ustadz, sedangkan nggak ada ilmunya. Ya kan? Nah, itu yang susah hari ini. Makanya adik-adik, jangan pernah mencukupkan diri adik-adik itu untuk belajar di YouTube, di sosial media tidak bisa. Guru itu, menuntut ilmu itu harus duduk dengan guru. Duduk. Ya, satu forum dengan guru. Makanya barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya setan. Kan gitu kata hadis. Ya kan? Maka cari guru yang sanad keilmuannya itu jelas. Oh, dia sekolah di sini, di sini, di sini. Itu jelas itu. Mondok di pondok pesantren. Itulah yang diinginkan oleh agama kita. Kemudian kenapa orang bisa menyalahkan? Yang ketiga itu adalah salah lingkungan. Lingkungan bermain kita salah. Saya pernah mendengar satu wawancara yang waktu itu yang diwawancarai adalah mantan teroris bom Bali itu. Ya, namanya siapa itu? Ali Imron ya. Ali Imron itu ditanya,
berapa tahun orang itu sehingga dia bisa menjadi pemikiran-pemikiran radikal. Berapa tahun dia mengatakan tidak cukup 1 jam orang bisa dicuci kepala. Tidak cukup 1 jam. Tonton di YouTube, masih ada wawancara. Tidak cukup 1 jam Anda bisa menjadi orang yang radikal. Yang sedikit-dikit menyalahkan orang lain. Karena saya, katanya, itu lingkungan saya yang membentuk karakter saya sehingga saya ketika berbeda dengan orang lain kafir, halal dibunuh. Nah, jadinya adik-adik bersyukur adik-adik hari ini yang ada di lingkungan pondok pesantren dan lain sebagainya. Maka kalau kita menelaah makna Iqra di dalam Al-Quran, wahyu pertama itu menandakan bahwa kalau kaum muslim banyak-banyak membaca agar kalau kau beragama dilandasi dengan ilmu. Nah, agama itu butuh ilmu, adik-adik. Kalau orang yang beragama tidak berilmu, itu namanya paham nurut. Dan jangan sampai adik-adik berpikiran bahwa sama pahala adik-adik ketika sholat dengan orang awam. Beda. Adik-adik sholat nih, ada Mbak Miftahul Husna sholat. Ada orang awam ya yang tidak paham agama tapi dia sholat. Beda bobot pahalanya. Kenapa? Karena satu beribadah berlandaskan ilmu, yang satu beribadah tidak berlandaskan ilmu. Nah, jadinya wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan itu adalah perintah menuntut ilmu. Maka bacalah dan bacalah. Kemudian yang kedua, peristiwa besar ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu tentu adalah ibadah puasa yang kita lakukan hari ini, ya kan? Sebenarnya puasa ini bukan syariat baru-baru, tetapi sudah lama syariat puasa ini dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, bahkan sebelum Islam ada sudah ada. Makanya kan di surat Al-Baqarah 183 itu kan sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Berarti menandakan ada orang-orang sebelum Islam itu yang mengerjakan puasa ini atau semisalnya. Mari kita lihat. Misalnya saya sudah menulis itu di dalam buku saya. Sejak Nabi Adam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu dalam beberapa riwayat disebutkan beliau berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam riwayat lain mengatakan Nabi Adam itu berpuasa 3 hari dalam sebulan sepanjang tahun. Nah, itu Nabi Adam. Ada riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Adam itu biasanya puasa hari Jumat. Puasa hari Jumat Nabi Adam itu. Kemudian ada Nabi Yakub gemar berpuasa dengan tujuan keselamatan dirinya dan keselamatan anak-anak. Ada Nabi Yusuf selalu berpuasa, Nabi Yusuf ini ya untuk berserah diri kepada Allah atas nasibnya dimasukkan ke penjara. Ada Nabi Ayub berpuasa dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dia itu tertimpa penyakit Nabi Ayub. Ada Nabi Syuaib berpuasa dengan tujuan bertakwa kepada Allah. Ada Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam ya ketika akan beranjak menghadap Tuhan untuk menerima wahyu. Ada Nabi Daud juga berpuasa sebagaimana kita kenal hari ini sebagai puasa Daud ya, sehari makan puasa sehari makan sehari puasa itu disebut dengan Nabi Daud. Kemudian Nabi Isa berpuasa. Nabi Isa berpuasa 40 hari 40 malam dan sampailah
puasa itu pada kaum-kaum setelah Nabi Isa. Ya, ada namanya kan kaum masyarakat Mesir kuno, ya, dia itu berpuasa. Berpuasa masyarakat kuno itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya menghormati dewa-dewa, menghormati sungai Nil, dan menghormati matahari. Kemudian ada masyarakat Yunani kuno berpuasa juga. Ada masyarakat Romawi kuno berpuasa ketika ingin melakukan peperangan. Yang kesemuanya itu sampailah pada saat Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tahun kedua Hijriah, puasa dijadikan sebagai syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah secara turun-temurun istilah puasa merupakan warisan spiritual, ya. Walaupun tata caranya berbeda-beda dan tujuannya pun banyak yang berbeda-beda, ya kan? Banyak yang berbeda-beda. Apa yang bisa kita ambil dari sejarah puasa ini? Bahwa Islam adalah agama yang sangat produktif dan selektif menurut saya. Kenapa? Karena Islam itu ketika membuat satu syariat, dia melihat tradisi apa yang sering dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Contohnya, puasa. Puasa ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun ada. Dan esensi dari puasa itu adalah mendekatkan diri pada Tuhan seperti masyarakat Yunani kuno. Ya kan? Ada yang dengan hajat yang bagus dia berpuasa. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensi puasa ini adalah bagus, maka ditariklah tradisi itu menjadi syariat. Ada lagi enggak, Pak? Ada. Zakat. Zakat itu juga merupakan tradisi orang-orang zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu itu suatu aib baginya apabila dia tidak mengeluarkan sedikit dari hartanya kepada orang lain. Aib baginya itu. Kenapa? Karena kalau ada sampai orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, maka dianggap dia sebagai orang yang sombong, orang yang tamak, orang yang kikir, atau hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Dan ini aib besar ini. Sehingga menjadi tradisi orang-orang zaman dahulu itu untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dilihat oleh Allah, ternyata tradisi ini bagus nih. Bagus nih kata Allah, maka diambillah tradisi itu menjadi syariat yang kita kenal hari ini sebagai zakat. Nah, begitu ya. Makanya hebat tuh agama kita itu. Apa-apa tradisi yang jelek itu dihapus, ya kan? Apa contohnya mengubur anak perempuan. Maka bersyukur nih Mbak Yosi hadir hari ini. Kalau dulu hidup dikubur itu Mbak Yosi, ini apa gunanya perempuan ini? Begitu. Mbak Husna bersyukur hari ini. Kalau enggak dikubur itu, enggak ada gunanya. Ini makan minum aja perempuan ini gitu dulu itu. Enggak bisa diajak berperang, jadi nafkah dan lain sebagainya. Nah, makanya bersyukurlah kita pada hari ini. Agama Islam sangat produktif dan sangat selektif di dalam menyerap tradisi-tradisi untuk dijadikan sebagai syariat Islam. Kemudian khusus mengenai tradisi puasa ya. Ini kita tinggal berapa menit ini Pak Moderator. Kalau nggak dibatasi bisa sampai asar. 2 menit lagi mungkin Pak. Ya? 2 menit lagi. 2 menit. Oh, oke. Kalau gitu tentang puasa ini adik-adik, mana sih isyarat-isyarat ilmiahnya gitu kan? Pertanyaannya kan gitu tuh.
bila kita teliti secara spesifik ya, isyarat-isyarat ilmiah itu ada pada syariat puasa. Dan banyak di sini saya tulis. Misalnya kita bisa menggali ilmu politik dalam tradisi berpuasa. Ada ilmu ekonomi di dalam berpuasa. Ada ilmu sosial di dalam berpuasa. Maka yang pertama itu adalah tentang ilmu politik. Ya, puasa ini sangat erat sekali kaitannya dengan politik kekuasaan aja. Banyak yang menggunakan serta membuktikan bagaimana kekuatan ibadah puasa untuk mencapai tujuan politik. Salah satunya tentu kita mengingat bagaimana kisahnya Rasulullah SAW yang ketika ingin berperang pasti Rasulullah itu melakukan semedi, berpuasa sebagai satu cara dia untuk mendekatkan diri kepada Allah secara intens. Dan terbukti melalui doa-doanya begitu dekat dengan Allah itu terbukti pada perang Badar Kubro yang terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, menang Rasulullah. Pada perang Uhud berlangsung pada tahun ketiga melawan kafir Quraisy. Memang kalau perang Uhud ini terjadinya pada tanggal 7 Syawal. Pada 7 Syawal. Akan tetapi Rasulullah SAW itu menyiapkan strategi itu dari bulan Ramadan. Menyiapkan tombak, latihan, dan lain sebagainya itu di bulan Ramadan. Menguras tenaga semuanya. Nah, dan alhamdulillah perang Uhud dimenangkan juga oleh Rasulullah. Kemudian penaklukan kota Mekah pada tahun ke-7 Hijriah ya, juga alhamdulillah bisa diduduki Mekah oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah peninggalnya Rasulullah ya, pada tahun 53 Hijriah Semenanjung Rhodes takluk di hadapan kaum muslimin pada bulan suci Ramadan. Pada tahun 92 Hijriah, ya, kaum muslimin juga berhasil menduduki pantai Laut Andalusia di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dan masih banyak-banyak yang lain. Nah, ketika melihat kehebatan para kaum muslimin dengan sebab berpuasa ini, para tokoh-tokoh non-muslim pun menjadikan puasa ini sebagai media untuk mengumpulkan kekuatan. Siapa contohnya? Seperti di India, ada Mahatma Gandhi, ya. Dia itu terkenal sering berpuasa demi terjadinya kemerdekaan negara India. Ada juga Zulfikar Ali Bhutto berpuasa bertujuan untuk politik sekaligus sebagai protes kepada penguasa Pakistan pada waktu itu. Dan yang terakhir itu adalah tentu adik-adik ingat bagaimana perjuangan para pahlawan-pahlawan kita di Indonesia sehingga pada 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1365 Hijriah, bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya di bulan suci Ramadan. Nah, makanya adik-adik nanti sebagai penuntut ilmu ya, kalau ingin menghajatkan sesuatu harus bertawasul dengan ibadah puasa. Karena sudah banyak yang membuktikan kehebatan daripada puasa itu. Ya. Kemudian ada juga dari perspektif ilmu ekonomi, ya. Ilmu kesehatan yang apabila saya jelaskan terlalu panjang dan sudah diwanti-wanti dan diingatkan oleh moderator. Lebih baik kita diskusi banyak tentang buku ini, dan itulah pemaparan saya yang singkat. Mudah-mudahan
memberikan keberkahan dan kebermanfaatan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Zainul Sarif, sehingga saya tadi sempat tidak ingat waktu Pak, karena dari saking menikmatinya penjelasan dari Bapak. Ini seolah-olah saya duduk di masjid dan mendengarkan suara tausiah yang sangat luar biasa. Oke, tadi sudah disampaikan beberapa apa yang bisa dikatakan isi yang ada dalam buku berjudul Isyarat Ilmiah dalam Idealitas Ramadan karya Bapak Zainul Sarif. Mungkin juga tadi juga sempat disinggung terkait bahwasanya Ramadan ini memang banyak mengisyaratkan hal-hal ilmiah dalam kehidupan kita, lingkungan sekitar kita, tetapi juga ada beberapa berpuasa juga membantu sebuah keimanan kita, di mana dulu Allah menciptakan nafsu yang sampai 3 kali. Yang pertama itu dikubur selama 1000 tahun di dalam neraka, tetapi ketika ditanyakan man anta, terus juga nafsunya malah mengatakan ya saya, kamu. Terus yang kedua dikubur lagi di dalam api neraka yang berwarna hitam pekat yang sangat panas, tetapi ketika dibangkitkan lagi tetap bilang saya, kamu. Sampai yang ketiga kalinya si nafsu dikubur lagi oleh Allah di dalam api neraka yang dinginnya yang minta ampun, dingin banget. Tetapi ya namanya nafsu tetap angkuh, bersikeras ya saya, kamu. Tapi ada satu yang nafsu itu kalah ketika tidak diberi makan. Mungkin itu juga ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil di bulan puasa ini, di mana selama 30 hari kita berpuasa, siangnya tidak makan, insya Allah bisa meleburkan semua dosa kita sebelum Ramadan. Amin. Oke, selanjutnya ada pembicara kita, yaitu saya close. Bapak Khairul Imam STHI MAG. Beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Ibnu Sina Yogyakarta. Waktu udah tepat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Yang saya banggakan dan saya muliakan Ustadz Zainul Hasan Syarif, semoga selalu sehat dan tetap produktif. Juga yang saya banggakan teman-teman redaksi Bintang Media serta Zoom diskusi buku di siang hari ini yang saya cintai dan saya sayang. Alhamdulillah, semua tadi sudah dipaparkan secara gamblang mengenai isi buku dari buku Ustadz Zainul Hasan. Ustadz Zainul Hasan. Menarik sekali membaca buku Ustadz Zainul Hasan. Isinya dalam, setidaknya
menjadi satu solusi buat para penceramah yang mau mengisi kultum untuk bisa membawakan satu tema dan itu cukup mewakili, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek dari semua isinya. Untuk menyampaikan kultum yang mungkin hari ini kita melihat banyak sekali kultum-kultum di masjid-masjid selalu mengalami pengulangan-pengulangan. Hari kedua tentang diwajibkan atas kamu berpuasa. Hari ketiga juga sama isinya. Hari keempat juga sama semuanya. Jadi kadang-kadang perlu diberikan solusi untuk teman-teman dai, terutama ketika puasa semacam ini, bulan puasa semacam ini kan banyak sekali teman-teman masyarakat, mahasiswa mungkin yang tiba-tiba mendadak dai gitu ya. Mendadak dai. Jadi dia kadang-kadang nyari di sini ya. Mungkin buku Ustadz Zainul Hasan ini menjadi satu solusi. Ya. Berbicara tentang puasa Ramadan, kita ini selalu mengalami satu fase kebodohan demi kebodohan yang terus-menerus kita ulang-ulangi. Sama-sama halnya ketika kita mengulangi puasa Ramadan itu sendiri. Tahun pertama, tahun kedua, kita selalu mengulangi hal yang sama. Masuki Ramadan dalam konteks kemalasan demi kemalasan yang selalu kita pelihara, memasuki Ramadan dengan aktivitas yang monoton dan tidak mengarah kepada kurva yang meningkat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal bulan Sya'ban, sebagaimana di awal-awal bahkan di bulan Rajab, sudah mempersiapkan diri mengajarkan kepada para sahabat tentang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban kami dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan menjadi satu fase penutup, satu fase di mana dia menjadi Sayyidul Syuhur, menjadi satu punggawanya para bulan yang lain. Karena memang bulan Ramadan menjadi mulia berkat diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutakallim Al-Quran. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun menjadi malaikat yang mulia di antara para malaikat. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kemudian diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang selalu mewacanakan tentang perintah kebaikan dan larangan terhadap keburukan. Para hadirin yang saya hormati dan saya cintai, sebenarnya apa yang ada di dalam Ramadan? Apa Ramadan itu menjadi satu kerahmatan yang terbuka buat kita, atau kita yang enggan saja masuk ke dalam rahmat tersebut? Kadang-kadang dengan berbagai macam iming-iming saja, orang tidak tertarik dengan luar biasanya kedahsyatan bulan Ramadan. Kadang-kadang kita hanya mengulang satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Ramadan puasa hanya sekedar puasa saja, tapi tidak ada
peningkatan di dalam kita menginsafi apa sebenarnya puasa tersebut, apa yang harus kita puasakan, apa yang harus kita perjuangkan di dalam puasa tersebut. Kita hanya melakukan satu titik lapar, tetapi tidak mampu menggapai satu makna lapar. Padahal lapar itu sendiri merupakan satu hal yang bisa menahan segala aspek tindakan-tindakan culas di dalam diri manusia. Isyarat ilmiah yang disampaikan di dalam bukunya Ustaz Zainal Hasan ini juga banyak sekali mengandung hal-hal yang positif mengenai, setidaknya mengenai makna lapar. Kenapa peristiwa-peristiwa besar, kenapa peristiwa-peristiwa politik banyak sukses, banyak terjadi kesuksesan di bulan Ramadan, dan di tengah-tengah orang justru berpuasa. Ya, kita mengajak kepada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan, ya misalnya ada perang Badar, Allah menangkan perang Badar pada saat bulan Ramadan, kemudian Fathu Makkah juga bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa besar itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Karena memang di dalam lapar itu menjadi fase di mana satu hubungan psikologis antara diri kita dari aspek luar dengan diri kita dari aspek dalam ini mampu berdialog, mampu mengadakan olah batin. Dia menjadi sangat penting karena kelaparan yang kita jalani bukan dalam konteks menentang sunnatullah, tetapi justru malah kita ini dalam konteks mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dalam konteks kita lapar karena memang kita ini tidak memiliki apapun untuk kita makan, tetapi kita ini lapar dan menahan lapar dengan berpuasa. Di tengah kita juga memiliki segala sesuatu. Artinya di situ ada satu hal yang dimainkan dalam diri kita, dalam diri manusia. Ketika kita lapar, maka emosi kita itu semakin memuncak, semakin tidak terkontrol. Maka kemenangan kita ketika kita dalam keadaan lapar adalah bagaimana kita kemudian mampu mengontrol emosi ketika kita dalam kondisi yang normal, tidak dalam kondisi yang lapar. Maka salah satu ungkapan yang menarik mengkontekskan dengan bulan Ramadan, bulan puasa adalah ungkapan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi misalnya, dia mengungkapkan di dalam kitab Jawahirut Tasawuf misalnya, mengatakan bahwa lapar itu cahaya, sementara kenyang itu api. Lapar itu mampu memberi muatan di dalam diri, energi di dalam diri. Sementara kenyang itu menjadi api yang terus membakar diri kita sendiri. Maka kita tidak mampu memadamkan api hingga kita mampu memadamkan pemilik api. Siapa pemilik api? Yaitu kita sendiri. Ketika kita tidak mampu memadamkan api, maka kita tidak mampu benar-benar memadamkan kita, diri kita sendiri. Karena lapar tadi ya. Orang lapar memiliki cahaya yang mampu menampung bisikan-bisikan halus, bisikan-bisikan lembut. Orang lapar cenderung lebih sensitif. Orang lapar cenderung lebih banyak berdialog karena dia malas untuk berbicara, malas untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak berguna gitu ya. Maka sejatinya kalau kita merujuk kepada terminologi kaum sufi, misalnya orang berlapar-lapar ya, orang lapar. Meskipun kita dalam taraf puasanya adalah puasa awam, dikatakan bahwa puasa di dalam terminologi kaum sufi ada 3, ada puasa
am, atau puasanya orang awam, kemudian ada puasanya orang khawas, khawasul khawas. Kalau puasanya orang awam adalah hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja, dan jima juga itu semacam puasa eksternal saja. Sementara puasanya orang khawas adalah memuasakan seluruh anggota tubuh dan hatinya. Kalau puasanya orang khawasul khawas adalah memuasakan dirinya dari segala sesuatu yang halal. Sejatinya ketika kita berpuasa, sebagaimana puasanya orang awam, maka kita ini juga sebenarnya sedang sedikit demi sedikit menaiki tahapan puasanya orang-orang khawas. Tentu ketika kita lapar, kita sudah malas berkunjing, malas bicara. Tentu ketika kita lapar, kita lebih banyak diam. Meskipun tentunya di dalam konteks puasanya orang awam, diam-diamnya adalah diam tidur, gitu ya. Naumu shaim ibadah, rujuk kepada hal itu. Maka itu yang kemudian kita lihat bahwa di dalam Ramadan banyak peristiwa-peristiwa kesejarahan, banyak peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi. Sekaligus di dalam Ramadan juga merangkum berbagai macam perintah-perintah di dalam rukun Islam, ya, dalam rukun Islam. Misalnya perintah tentang bersyahadah, tentang kita ini diajarkan di dalam puasa Ramadan ketika memasuki bulan Ramadan untuk seakan-akan kalau orang-orang tradisi orang Jawa itu ada padusan. Ketika kita masuk Ramadan maka orang itu berlomba-lomba padusan. Mungkin hal ini bagi kawan-kawan, ya sebagian kawan dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi syariat karena tidak ada aturan. Tetapi bagi masyarakat Jawa, orang-orang Jawa, kearifan lokal itu memaknai padusan tidak hanya sebatas padusan sebagai sebuah tradisi, tetapi menjadi simbol untuk menyucikan aspek-aspek lahiriah. Kemudian ada bagi sebagian orang Jawa juga orang tradisi lokal, misalnya ketika mau berpuasa masuki bulan Ramadan dia nyekar, berdoa di makam, kemudian meminta maaf kepada handetolan sanak saudara dan lain sebagainya. Itu sebagai satu simbol bahwa itu adalah simbol untuk bagaimana kita memasuki bulan Ramadan secara lahiriah kita benar-benar dalam kondisi bersih dan suci. Maka pola-pola semacam ini juga merupakan bagian dari pola tajdidun niyah, tajdidul Islam, pola-pola syahadah, pola-pola memasuki Islam ketika kita masuk Islam. Kemudian diajarkan juga di dalam di dalam al-ashbah wan nadhair itu ada satu sholat lihurmatil waqti. Maka ada sebagian juga tradisi tentang sholat memasuki bulan Ramadan. Sholat iftitah, kalau di dalam Muhammadiyah itu ada diajarkan sholat iftitah sebagai sholat pembuka memasuki sholat tarawih. Itu juga bagian dari ajaran-ajaran yang mungkin kita cari sumber hadisnya mungkin tidak ada ya sholat iftitah. Tapi itu bagian dari sholat ringan. Ya, mungkin disebut sebagai sholat iftitah dan lain sebagainya. Kemudian di dalam bulan Ramadan segala sesuatu menjadi polanya adalah akselerasi. Ya, polanya akselerasi. Bagaimana tidak orang masuki bulan Ramadan segala amal perbuatan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Bahkan puasanya saja. Sekedar menahan lapar dan dahaga saja, puasa itu mampu mengganjar pelakunya 700 kali lipat. Ya.
Dan puasa itu satu ibadah yang memang benar-benar berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa sebagaimana saya selain lapar, juga manusia itu menahan ego. Ego untuk berkata-kata. Kalau sholat ekspresinya kelihatan dari luar, kalau sedekah ada tulisan yang bisa mengabadikan namanya. Sementara puasa hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Makanya kadang-kadang hampir-hampir di luar bulan Ramadan tidak ada orang yang selfie ataupun flexing mengenai buka puasa. Ya. Hampir-hampir di bulan Ramadan ini tidak ada. Buka puasa dulu ya guys, gitu ya misalnya seperti itu. Karena memang semua orang berpuasa. Karena tidak bisa kamu menyambungkan antara satu kamu dengan yang lain, kita dengan yang lain, itu tidak bisa. Karena memang semua orang berpuasa di bulan Ramadan. Dan di situ kita dilatih sebenarnya untuk benar-benar merendahkan diri, menundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luar bulan Ramadan mungkin sebagian kita ada yang pamer dengan buka puasa Senin Kamis lah atau puasa Daud lah, seakan-akan satu puasa itu menjadi lambang kesalehan pribadi. Tapi kalau dalam bulan Ramadan semua orang berpuasa, semua orang meskipun tetap saja bahwa yang puasa adalah puasa dirinya. Kemudian ketika kita melihat puasanya, kualitas puasa juga ditentukan bagaimana kita, hubungan kita dengan emosional kita, ya, dengan emosional kita. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Anas misalnya, ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Ya. Membatalkan puasa di sini bukan membatalkan puasa secara lahiriah, ya, tetapi membatalkan puasa secara esensi daripada puasa. Misalnya berkata dusta, menggunjing orang lain, mengadu domba, sumpah palsu, dan pandangan yang disertai syahwat. Karena di dalam berpuasa tadi, kita melihat aspek-aspek kedisiplinan ruhani yang itu nanti akan memancarkan di dalam diri kita. Misalnya berkata dusta bisa dianalogikan kalau seorang mahasiswa ya tidak mengutip secara sembarangan, tidak melakukan kebohongan terhadap dosennya misalnya, ya. Nah, itu kan bagian dari bagian dari berpuasa, ya, berpuasa, mendisiplinkan diri dengan berkata jujur, melakukan sesuatu dengan secara kejujuran, gitu. Kemudian bagi dosen juga sama. Saya pribadi juga menjadi refleksi dengan adanya bulan Ramadan dan puasa itu, di mana kita seringkali mengabaikan perihal-perihal atau sesuatu yang kecil-kecil yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari, ataupun kita sebenarnya sadar, tetapi karena itu menjadi pola yang terbiasa, kita menjadi remeh-remehkan itu. Datang tidak tepat waktu misalnya, atau ketika kita tidak lemburan, kita katakan sebagai lemburan agar dapat mendapatkan jatah makan siang atau apalah yang kira-kira itu sesuatu yang sangat remeh kita. Begitu juga dengan menggunjing orang lain. Nah, persoalan-persoalan dengan menggunjing orang lain ini persoalan-persoalan yang sebenarnya akal pikiran kita ini juga dapat menggunjing, gitu ya. Hati kita juga dapat menggunjing, bukan sekedar lisan saja. Karena lisan ini hanya sebatas ekspresi, tetapi yang utama ada di dalam hati. Ketika misalnya seorang dai penceramah menganalogikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal-hal yang saat ini terjadi, hatinya pun tergerak untuk memasangkan orang lain sebagai sebuah contoh, sebagai sebuah analogi. Hatinya sudah berkata tidak benar, tinggal diekspresikan saja lisannya
Sebenarnya lisan ini hanya sebatas pelaku kedua, pelaku utamanya adalah di dalam hati, menggunjing orang lain, mengadu domba, kemudian sumpah palsu, dan pandangan yang disertai syahwat. Puncak pertama, puncak dosa pertama itu adalah pandangan mata. Ya, pandangan mata itu menjadi satu satu hal yang mengantarkan seseorang untuk dia akan berpendapat atau tidak berpendapat. Karena mata ini menjadi filter. Orang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari matanya. Ya. Maka sebenarnya Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ketika seseorang kehilangan pandangan mata, maka dia di satu sisi diselamatkan, tetapi di satu sisi dia tidak diberi satu keberkahan di dalam pandangan matanya. Karena dengan mata seseorang bisa mendapatkan pahala, karena pahala menahan dengan cara godel basar. Dengan mata pula seseorang bisa tergelincirkan kehidupan. Nah, kembali kepada buku Isyarat Ilmiah ini juga banyak mengajarkan hal-hal yang luar biasa menurut saya. Cuman ada, kalau boleh saya memberikan saran dan kritik, boleh ya? Boleh ya? Saran dan kritik terhadap buku ini mungkin masalah-masalah teknis ya. Karena pertama, saya melihat secara teknis, kalau isi konten saya kira kita tidak meragukan Ustadz Zainul Hasan ya. Tetapi kalau kemasan redaksional ini yang mungkin juga salah satu dari bidang saya juga. Misalnya dalam paragraf untuk sebuah buku yang mengambil genre semacam ini menurut saya terlalu panjang ya. Jadi paragrafnya panjang-panjang gitu. Jadi harus digenrekan. Ini apakah ini kemudian masuk ke dalam buku ilmiah atau buku non ilmiah kan gitu. Nah, pertama mungkin dari judul saja. Dari judul kita melihat satu judul yang sangat akademis ya. Judul ini sangat akademis sekali. Mungkin nanti dicetakan kedua atau direvisi dan lain sebagainya. Mungkin judul itu bisa dibuat yang sedikit ngepop gitu ya. Sehingga nanti pasarnya segmentasinya juga masuk ke kalangan-kalangan anak-anak muda ya. Lebih luas segmentasinya lebih luas. Mungkin anak-anak SMA atau mungkin anak-anak firqah SMA itu apa namanya? Yang itu perlu baca buku-buku semacam ini sehingga dia tidak serampangan dalam menyampaikan sesuatu gitu ya. Itu kelompok-kelompok di SMA itu ya. Rohis itu perlu baca buku-buku semacam itu. Jadi judulnya dipilihkan kata-kata yang lebih simpel, lebih enak sehingga tidak terlalu akademis. Ini terlalu kampus sekali ya nuansanya. Isyarat ilmiah dalam idealitas Ramadan. Ini akademis sekali. Ya, yang kedua itu tadi paragraf itu juga penting untuk karena ini ada ketidakkonsistennya. Ada beberapa parts yang paragrafnya pendek-pendek, ada beberapa parts yang paragrafnya panjang-panjang. Menurut saya kepanjangan. Ibarat ayat itu ambil napasnya agak ngos-ngosan gitu ketika membaca satu paragraf. Itu. Kemudian ini saran saya buat redaksi ya, redaksi. Kalau untuk
pola semacam ini, ada pembaca advance. Mungkin ini juga saran buat penulis Ustadz Zainul Hasan. Ada pembaca advance yang kadang-kadang dia pengen merujuk satu statement Anda yang dituliskan dalam buku ini. Maka penting untuk memberikan satu, entah itu endnote atau footnote yang orang bisa melacak sebagai sebuah kajian lanjutan, gitu ya. Jadi misalnya ini apa namanya, ada hal-hal yang tidak semuanya, tapi ada hal-hal penting yang kita bisa merujuk, ya, di mana referensi aslinya. Mungkin biar tidak mengganggu dibuat endnote mungkin, atau body note gitu, ya, sehingga pembaca advance bisa melacak kemana arah apa namanya sumbernya, dan kemudian mungkin statement di dalam bahasa Arabnya mungkin itu mungkin penting untuk ditambahkan, ya. Nah, sebagai sebuah buku untuk apa namanya, untuk pola kultum, untuk ini buku ini sangat ideal, ya. Tetapi sebagai sebuah pengkajian, buku ini tidak tuntas karena memang pas bagian-bagiannya itu sangat pendek, sehingga ketika melacak aspek kesejarahan bulan Ramadan ini sangat terlalu pendek. Kita belum pada klimaksnya untuk menikmati sudah selesai. Ini kalau melihat apa namanya, tapi kalau untuk sebatas sebagai sebuah pengantar, sebagai sebuah pengkajian di dalam kultum Ramadan, mungkin ini sudah sangat ideal, ya. Tetapi kalau untuk kadang-kadang kita melihat ini, ya, maaf, kita melihat daftar isi, gitu ya. Daftar isi itu kan sangat menggiurkan, misalnya sejarah ibadah puasa. Nah, kita berharap di dalamnya adalah pengkajian yang mendalam, tetapi ketika kita baca, oh ternyata tulisan ringan, gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kita belum klimaks dalam mengkaji sejarah ibadah puasa, tetapi sudah selesai, gitu ya. Nah, maka apa namanya, kalau untuk pengkajian kedalaman memang ini kurang mendalam, ya. Tetapi kalau untuk segmennya adalah kultum, kemudian pengajian Ramadan menjelang berbuka, ini sangat ideal sekali. Maka saya berharap buku ini juga kemasannya ketika kemasannya juga harus lebih ringan, ya, termasuk tadi saya sampaikan, termasuk dalam pemilihan judul, karena itu sangat apa namanya, sangat marketable kalau kita berbicara market, ya. Ketika kita berbicara market, itu sangat marketable buku ini. Artinya ada split buku ini antara judul dengan isi itu kadang-kadang lompatan, ada lompatan, nggak sama, gitu ya. Bukunya kelihatan sangar, judulnya ini. Judul sangat kelihatan sangar, tetapi isinya sepenggal-sepenggal. Saya tidak meragukan kemampuan Ustadz Zainul Hasan, tetapi ini persoalan kemasan, ya, persoalan kemasan yang saya kritisi adalah persoalan kemasan. Jadi alangkah baiknya misalnya judulnya memang apa namanya, tulisan-tulisan yang ada di dalamnya seperti ini. Ramadan misalnya dibuat tulisan misalnya mendadak dai Ramadan misalnya. Ini tema-temanya sudah cocok, gitu ya. Tema-temanya sudah cocok. Artinya kita bisa memilih di antara tulisan-tulisan Ustadz Zainul Hasan yang ada di dalam ini, bisa memilih mau tema apa yang kita mau sampaikan. Mau yang agak berat berarti kita memilih puasa dalam perspektif ilmu politik dan kekuasaan. Mau yang agak ringan-ringan, ya misalnya ada tema-tema seperti puasa dalam perspektif ilmu kesehatan misalnya. Nah, itu sangat tepat sekali menurut saya. Gitu ya. Saya nggak tahu harga jual buku ini berapa kira-kira.
Nah, ini mungkin nanti bisa diiklankan sekaligus lewat slide atau apa. Ya mungkin nanti dari teman-teman bisa mengapresiasi dengan cara membeli dan juga membuat sayembara untuk review semacam review gitu disayembarakan gitu ya. Saya kira menarik ya, Ramadan, tema-tema Ramadan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua dalam meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Aku lumma tasma'un. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Khairul Imam atas penyampaiannya dan juga sarannya terhadap buku isyarat ilmiah dalam Idilitas Ramadan ini. Oke, untuk acara selanjutnya mungkin langsung sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab mungkin kami buka 3 sesi ya, per sesi 3 penanya. Oke, kepada para peserta yang ingin menanyakan terkait buku isyarat ilmiah dalam Idilitas Ramadan ataupun yang berkenaan dengan Ramadan, silahkan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada peserta untuk bertanya. Ya, Ayo, silakan. Saya kalau nggak ada yang nanya, saya tak tanya sama Ustaz Zainal Hasan, gimana ini? Saya ini kan termasuk orang, kalau boleh ya, langsung aja ya. boleh Pak. Silakan. Ya, daripada nggak ada yang nanya. Ya. Saya orangnya memang senang belajar, meskipun sama orang yang lebih muda, jauh lebih muda dari saya, tapi saya senang belajar. Bagaimana Anda misalnya di tengah kesibukan sebagai pengajar, sebagai mahasiswa S3 gitu, bisa menjadi penulis produktif, itu gimana caranya itu? Masya Allah. Itu mungkin trik-triknya mungkin bisa kita bagi ya. Kita bisa dibagi kepada kita semua. Enggak. Sebenarnya yang bertanya lebih paham tentang itu dibanding yang mau menjawab sebenarnya. Jadi mungkin saya berbagi saja cerita dengan adik-adik mahasiswa yang lain bahwa alhamdulillah Agustus yang lalu itu saya sudah wisuda Pak Kiai Khairul Umam S3. Oh sudah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan biasanya saya itu kalau nulis tesis maupun nulis disertasi itu kan mumet tuh, ya kan? Pak Kiai, mumet sekali. Kalau itu tuh terus yang ditulis kayaknya nggak asik gitu, ya kan? Akhirnya saya beralih kepada tulisan-tulisan ringan. Nah, seperti tulisan ini, tulisan tentang Ramadan. Saya ketika itu masih menulis tentang WIP 2 itu disertasi. Ini kok mumet sekali rasanya nulis S3 ini. Ya dah, nulis yang lain aja. Gitu. Sebagai selingan lah di dalam. Nah, jadinya saya kalau mengasih tahu, memotivasi teman-teman yang lain itu, ya selagi masih muda, belum ada yang dipikirkan kan sebagai mahasiswa waktu itu, ya produktiflah, nulislah yang banyak gitu kan.
Jangan pernah mikir menulis itu untuk menghasilkan cuan. Saya bilang. Kebanyakan kan orang mikir menghasilkan cuannya, Pak Kiai. Ya kan? Benar. Termasuk saya Tapi juga. Tapi saya pernah ditegur sama salah satu profesor di UPI. Nulis itu, katanya, itu harus hilang. Jangan mikirnya itu duit, katanya kan. Ya, artinya menulis itu agar pemikiranmu bisa dibaca oleh generasi-generasi berikutnya dan menandakan kamu itu sudah hidup pada masa itu. Kalau buku ini terbitnya misalnya tahun 2022, nanti dibaca tahun 2030, oh ternyata ada manusia bernama M. Zainul Hasan Syarif pada tahun 2022, kan begitu? Ya. Jadi begitu Kiai, kalau saya ditanya bagaimana bisa nulis begitu, sebagai selingan saja. Kalau terlalu nulis yang fokus satu itu saya nggak bisa kalau saya. Nah, jadinya cari-cari selingan untuk nulis. Mungkin lebih teknis, Mas. Apa mungkin lebih teknis ya? Ini lebih teknis. Bagaimana membagi waktunya itu ya? Membagi waktunya. Karena saya satu sisi saya punya pola sendiri. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum ketemu polanya ini mungkin bisa jadi acuan ya, pola keseharian itu ya. Mungkin itu, Mas. Menulis itu biasanya begini saya. Sebelum nulis itu, saya buat dulu tuh temanya apa. Biasanya saya tulis tema besarnya apa. Nah, setelah saya melihat menulis temanya, menentukan temanya, saya cari dulu tuh sub pembahasan judul itu, kira-kira mana yang cocok kalau temanya ini. Saya baca jurnal dulu, buka jurnal. Nah, kira-kira kalau sudah kumpul itu sekitar 10 atau 15 subjudul, nah baru tuh nyari referensi. Misalnya untuk judul ini referensinya butuh berapa, saya baca berapa, dan selesainya berapa. Saya biasanya menentukan waktu, menentukan waktu. Subjudul ini harus selesai pada berapa hari misalnya. Oh ini 2 hari, harus selesai 2 hari. Nah, harus dipaksa, ya kan? Kalau mahasiswa itu harus dipaksa jadi penuntut ilmu, ya kan? Nah, buat dulu outline-nya. Kalau skripsi itu kan ada outline-nya tuh, apa kerangka yang mau kita tulis itu. Buat. Nah, biasanya saya buatkan dia waktu khusus untuk menulis yang selain dari penelitian disertasi atau lainnya itu. Biasanya saya tulisnya selesai subuh pakai. Habis sholat subuh itu kan biasanya enak tuh kan. Enak. Nah, di sanalah saya baca. Tetapi kalau penulis pemula itu, saya sering kasih tahu teman-teman yang sedang nulis disertasi atau skripsi. Kalau penulis pemula, jangan pernah membaca selesai buku itu baru nulis. Karena cepat lupa kita. Baca halaman ini sampai selesai, lupa halaman pertama. Ya kan? Biasanya begitu kan? Nah, biasanya kalau penulis pemula yang menulis skripsi itu cukup baca 1 halaman saja. Cukup baca 1 halaman, apa inti dalam 1 halaman itu kemudian bahasakan dalam bahasa kita, pemikiran kita. Oh, inti dari 1 halaman itu begini nih. Tulis dia dengan pemahaman kita, dengan bahasa kita, sehingga tidak plagiat. Nanti kalau sudah lama kemudian cukup membaca 1 subjudul saja, kemudian intinya apa, baru kita tulis tentang apa yang kita baca. Nah, setelah selesai buku yang kita baca itu, beralih lagi ke buku yang lain, adik-adik mahasiswa. Beralih untuk apa? Mencari kira-kira ada nggak keterkaitannya dengan referensi yang kedua. Terus baru dikombinasikan tuh, Insya Allah kalau begitu caranya cepat selesai skripsinya atau nulis jurnal dan lain sebagainya. Intinya tentukan dulu waktunya, Pak. Tentukan waktunya, kemudian buat bagannya, outline-nya apa saja yang dimasukkan dalam tema ini. Setelah itu judul-judul yang sudah ditentukan itu tinggal carikan referensi-referensi.
Nah, begitu saja caranya. Begitu Kiai, saya mengasih Ya, terima kasih. berbagi Terima ilmu kasih. kepada adik-adik yang lain, bukan kepada Terima Bapak kasih. Kiai. Terima kasih. Enggak. Ya, Masya mungkin yang lain. Allah. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan langsung dari salah satu guru kita juga ya. Mungkin teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan. Miftahul Husna, sepertinya ada yang ingin ditanyakan. Ahmad Fikran, Ahmadillah Fikran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, moderator. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Khairul dan juga guru saya Ustaz Munul Syarif. Saya Ahmadillah Fikran dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Izin bertanya sebelumnya, semoga untuk mengawali ini meminta doa dari para guru untuk semoga kami diistiqomahkan dalam melakukan kebaikan oleh Allah. Izin bertanya, ini pertanyaan dulu saya waktu kelas 2 SMA, 2 Ali ya, di Purwakarta dulu saya sekolah. Dulu ada syekh dari Mesir yang mengisi bulan Ramadan di pondok. Gaya-gayaan kalau bahasa Sundanya, bertanya lewat bahasa Arab. Bertanya tentang konsep setan itu marbut dibelenggu pada bulan Ramadan. Bertanya bisa, tapi tidak paham jawabannya. Oleh karena itu, Ustadz saya memohon penjelasan tentang konsep setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Yang kita rasakan sekarang kan masih saja banyak gitu, kemaksiatan terjadi di bulan Ramadan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, yang pertama tadi konsep setan marbut atau dibelenggu pada bulan Ramadan, dan maksiat pada bulan Ramadan itu terjadinya seperti apa sebenarnya? Terima kasih, barangkali seperti itu yang bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh kedua pemateri. Bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustaz. Saya sedikit ingin menjawab, nanti terangkan lebih jelas sama Pak Kiai, bahwa ini saya sudah tulis tentang makna dari pembuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan belenggu pada syaitan. Sebenarnya saya ingin menegaskan bahwa kenapa orang-orang pada bulan Ramadan banyak sekali berbuat atau masih berbuat maksiat padahal setan sudah dibelenggu. Ini menandakan bahwa sumber utama yang menyebabkan orang melaksanakan kejelekan itu adalah kita. Nafsu tadi disebutkan oleh moderator. Nafsu itu yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Ya, nafsu itu yang paling utama menyuruh kita melaksanakan kejelekan. Jadinya peran dari setan itu sebenarnya sangat sedikit sekali. Ya, gunanya setan itu untuk apa? Untuk menyulup, apa bahasanya? Menyulup api yang sudah dibuat oleh nafsu kita untuk melakukan kejahatan. Fungsi setan itu seperti itu. Ya. Sehingga bagaimanapun setan itu dibelenggu, oleh Tuhan, tetapi nafsu kita ada terbersit atau melakukan kejelekan itu, terjadilah kejelekan itu. Ya. Apalagi kalau setannya itu dibuka belenggunya oleh Allah. Oh, ditiup itu.
kejelekan yang sudah muncul karena nafsu jelek kita itu ditiup-tiup oleh setan. Ditiup-tiup. Itulah yang cepat sekali kita itu tergoda. Karena sudah ada muncul tuh percikan apinya dari diri kita. Nah, ada juga perspektif yang lain pemanaan dari dibelenggunya setan. Memang benar-benar dibelenggu setan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang ketika di bulan suci Ramadan lebih banyak meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengerjakan kejelekan. Yang kemarin di bulan lain malas kita baca Quran, Pak Ahmad Fikron, tapi sekarang ada saja itu karena tidak ada yang mengganggu tuh, oh main game aja gitu kan. Karena sudah dibelenggu kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dipersempitlah motivasi-motivasi di dalam melakukan kejelekan. Nah, tapi saya hanya ingin menegaskan bahwa jangan sedikit-sedikit ketika kita melakukan kejelekan, oh karena saya digoda setan ini. Karena digoda setan ini, makanya saya melakukan ini. Padahal buktinya setan pun dibelenggu, kita masih melakukan kejelekan. Itu menandakan bahwa sedikit sekali porsi setan itu untuk mendorong kita melaksanakan kejelekan. Semuanya itu berasal dari kita yang menciptakan kejelekan. Paham, Ahmad? Insya Allah, Ustaz. Dan nanti bisa dibaca di buku itu kalau sudah dikirimkan filenya, ada 3 perspektif tentang pemaknaan hadis tadi. Ya, Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ada penjelasannya secara rinci di dalam buku itu. Sekian. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ustadz Khairul Imam. Asyaitonu yajri majrad dam, gitu ya, kalau di dalam ungkapan hadis gitu ya. Kita disuruh untuk memberhentikan larinya setan yang ada di dalam darah itu dengan cara berpuasa. Nah, persoalan yang kemudian terjadi adalah kenapa kok kita melihat kemaksiatan terjadi ketika setan ketika tidak berpuasa, setan tidak terbelenggu kan kayak gitu. Ketika berpuasa, setan terbelenggu. Maka aspek setan yang di sini adalah aspek setan dalam konteks nafsiyah. Ya. Bergantung kepada masing-masing individu. Karena kalau tadi sudah kita belenggu kita kunci setan itu dengan lapar karena bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan, maka kemudian ketika kita makan terlalu kenyang ketika berbuka puasa, maka jalannya darah itu semakin lancar. Dan setan berjalannya lewat jalannya darah. Sehingga kita ketika terlalu kenyang, itu ya sudah tidak lagi mampu menahan gerak laju setan yang ada di dalam individu kita. Mata menjadi ngantuk, badan menjadi malas, ya, karena kita terlalu kenyang, ya, karena kita terlalu kenyang. Maka saya kalau berbicara, saya termasuk kalau berbicara tentang masalah lapar kenyang ini, saya juga sensitif ya, karena saya orangnya kan gemuk gitu ya. Jadi agak sensitif kalau berbicara tentang masalah lapar dan kenyang gitu kan. Nanti orang, Ustadz ini berbicara lapar, Ustadz ini berbicara tentang lapar, tapi dirinya sendiri gemuk. Bisa jadi gemuknya kan bukan karena banyak makan, karena faktor keturunan gitu ya. Kadang-kadang saya menggunakan pledoi seperti itu, pembelaan seperti itu. Nah, jadi setan yang dibelenggu adalah setannya orang yang mampu menahan gerak laju setan. Orang yang tidak mampu menahan gerak laju setan, membiarkan saja,
maka dia akan tetap saja antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain sama saja. Tetapi ketika dia mampu menahan gerak laju laparnya, ya, mengatur porsinya ketika malam hari, artinya sebatas bagaimana dia makan, sebatas untuk mampu menegakkan tubuhnya, tidak terlalu kenyang, juga tidak terlalu lemas, tidak terlalu lapar karena lemas, mengakibatkan lemas, maka itu yang kemudian yang mampu menjadi pembuka pintu surga, futihat abwabul jannah. Dengan cara seperti itu kita mampu. Karena saya katakan bahwa Ramadan itu bulan rahmat. Tapi rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu menangkapnya. Bagi orang-orang yang tidak mampu menangkapnya, ya tidak bisa dia mendapatkan kerahmatan itu, gitu ya. Jadi lagi-lagi kalau saya mengembalikan hadis tersebut bukan pada aspek sosial, aspek aspek lingkungan, karena masing-masing lingkungan kita mempunyai lingkungan yang berbeda-beda dan bergantung juga bagaimana lingkungan kita ciptakan. Kalau kita mampu berada dalam lingkungan yang baik, mungkin juga di situ setan terbelenggu, dia tidak punya banyak gerak, gitu ya. Tetapi jangan salah, semakin tinggi kesalehan seseorang, setannya pun juga semakin pandai, semakin cerdas, semakin pintar menyiasatinya. Terbukti banyak orang-orang alim yang masih tergelincir dalam kemaksiatan, dalam kasus-kasus pelecehan seksual atau mungkin kasus-kasus korupsi berkenaan dengan persoalan harta benda duniawi dan lain sebagainya. Masih banyak orang-orang soleh yang terjebak dalam kasus seperti itu. Kita tidak menafikan bagaimana kedekatan beliau dengan Allah, bagaimana mereka sangat soleh mengatur ibadahnya, memaknai ibadahnya, memahami kitab suci Al-Quran, tetapi masih kemudian terjebak pada kemaksiatan. Maka sebenarnya adalah setan yang dimaksud, bagaimana setan itu mampu kita tahan gerak lajunya adalah setan nafsiyah kita. Kesadaran setoniah kita yang harus kita endapkan, harus kita tekan habis-habisan dengan cara berpuasa dan menginsafi puasa sebagai ibadah spiritual yang itu merupakan bagian dari hubungan kita dengan Allah secara khusus. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ustadz Khairul Imam. Bagaimana untuk penanya, apakah sudah puas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah dari jawaban para asatidz sudah cukup jelas barangkali. Kemudian izin bertanya sekali lagi, masih berkaitan dengan yang tadi. Ada ayat yang mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Maka dari itu sayyi'ah di sini bisa dikatakan maksiat, apakah begitu? Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ustadz Zainul Syarif mungkin. Silahkan Kiai Khairul Umam lebih itu membahasnya. Silakan Ustaz. Saya kemaksiatan itu menjadi perilaku keseharian saya ya. Saya juga bingung apakah ini musibah atau apa ya. Ya, sedikit saja saya mengutip ungkapan Hasan Al-Basri ya. Hasan Al-Basri suatu ketika itu didatangi oleh seseorang yang mengatakan bahwa wahai Hasan Al-Basri, kalau misalnya Allah itu menurunkan musibah kepada orang-orang yang berlaku kemaksiatan, buktinya saya melakukan semua kemaksiatan fine-fine aja gitu loh, kata dia ya. Baik-baik aja, nggak ada azab, nggak ada teguran apapun yang
apa namanya, yang menimpa diri saya gitu ya. Kemudian Hasan Al-Basri kemudian menjelaskan, loh jangan salah Mas, kata ini menggunakan bahasa kita aja ya. Loh jangan salah Mas, bahwa impact dari kemaksiatan Anda itu sangat banyak sekali gitu ya. Coba contohnya kalau azan Anda langsung bergegas ke masjid enggak? Enggak juga kan? Kalau azan kamu enggak bergegas masjid. Nah, itu efek daripada kemaksiatan kamu. Sekarang kalau misalnya kamu punya barang mahal, barang mewah, kamu pamer enggak? Pamer. Nah, itu efek dari kemaksiatan kamu. Kalau malam hari kamu sholat malam enggak, ya itu efek dari kemaksiatan kamu. Qurannya kamu baca sehari berapa juz? Enggak pernah, ya itu efek dari kemaksiatan yang kamu lakukan. Jangan kira bahwa musibah itu dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi musibah itu juga terselubung dalam berbagai macam kenikmatan gitu ya. Kita mendapatkan uang tanpa memerinci apakah uang yang kita peroleh ini adalah benar-benar halal, memastikan kehalalannya atau keharamannya, itu kita juga bisa mendapatkan efek daripada uang yang kita peroleh. Hal-hal yang sangat kecil sekalipun itu menjadi punya daya pengaruh dalam diri kita dalam keseharian. Ma asaba min musibatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala sesuatu keburukan memang semuanya kalau kita masuk ke ranah teologis, qadariyah, semuanya dari Allah. Orang berbuat buruk pun jadi Allah. Tetapi yang menciptakan keburukan adalah keburukan adalah makhluk gitu ya. Kebaikan juga makhluk. Tetapi yang mengarahkan kebaikan dan keburukan itu adalah kesadaran kita. Apakah kita menyadari di situ adalah keburukan? Akliyah kita, hidayah kita, itu yang mengantarkan kita memilih. Yang mengantarkan kita pada kesadaran itu. Apakah kita sadar untuk melakukan kebaikan atau justru kita terjebak pada perbuatan yang buruk. Nah, perbuatan buruk itu sedikit demi sedikit akan mengikis konstruksi kalau di dalam bahasa bahasa ISQ mungkin ya. Kalau bahasa ISQ ya, emotional spiritual quotient itu, bahwa kemaksiatan kita ini merubah konstelasi alam semesta gitu ya. Sama dengan kebaikan kita. Itu juga merubah konstelasi alam semesta. Kebaikan di bulan Ramadan menciptakan suasana ya. Waktu-waktu di bulan Ramadan menjadi satu momen yang dahsyat, momen yang luar biasa. Karena apa? Karena ada sesuatu yang luar biasa yang diturunkan Allah ke bumi. Begitu juga kemaksiatan kecil kita akibat dari perilaku kita yang tidak mengindahkan persoalan al-halal wal haram dalam diri kita, kemudian mendorong kita melakukan kemaksiatan, bermula dari suatu kemalasan, kemudian melakukan kemaksiatan. Ini juga sama halnya dengan tadi, bisa merubah konstruksi, konstelasi alam semesta. Sehingga kenapa terjadi musibah? Sehingga terjadi, kelihatannya saja tidak ada hubungan. Orang berbuat maksiat untuk dirinya sendiri. Kemudian orang berbuat melakukan sholat untuk dirinya sendiri. Kelihatannya secara lahiriahnya kita tidak melihat ada hubungan secara langsung. Tetapi itu menghubungkan, sangat-sangat menghubungkan. Sebagaimana kelangsungan bulan Ramadan ini juga seperti itu. Bulan Ramadan yang berlangsung sekitar sekian 1.400 tahun, ini juga punya sejarah panjang. Ya kan? Nah, dari situlah ada namanya
keberkahan waktu, keberkahan tempat, ya mungkin ada sedikit disinggung di bukunya Mas ini juga Ustadz Zainul Hasan ini tadi. Keberkahan waktu, keberkahan tempat itu juga sangat berpengaruh pada konstruksi alam semesta, gitu ya. Kita tahu mungkin di beberapa kitab fikih yang konvensional mungkin tidak dijelaskan adanya aspek-aspek sholat sunnah di luar sholat sunnah rawatib yang kita lakukan setiap hari. Misalnya diterangkan di dalam Asbah wan Nadhair ada banyak ragam sholat sunnah, termasuk sholat sunat hurmatil waktu, sholat sunat hurmatil makan itu ya. Ada sholat sunat untuk menghormati tempat, ada sholat sunat untuk menghormati waktu. Sholat sunat hurmatil makan ini salah satunya adalah salah satu fungsi daripada sholat sunat ketika kita berada di satu tempat, kemudian kita melakukan sholat sunat di sini, melakukan sholat sunat. Ini salah satunya adalah bagaimana nanti sholat sunat tersebut mampu menjadi saksi kita di hari akhir bahwa kita meninggalkan bekas-bekas jejak-jejak yang luar biasa banyak gitu, dengan adanya sholat sunat hurmatil makan. Dan itu sangat bagi saya itu sangat merubah konstruksi. Cuman sampai detik ini saya tidak bisa bagaimana menghubungkan itu secara nalar ya. Tetapi saya meyakini itu. Terbukti kita melihat banyak tempat-tempat selain memang tempat-tempat bersejarah, banyak tempat-tempat yang menjadi, kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin ada banyak petilasan-petilasan yang di situ ulama A, ulama B melakukan sholat sunat sampai sekian ribu kali di situ. Kemudian tempat itu menjadi tempat yang banyak dikunjungi karena memang tidak bisa dinafikan bahwa itu sangat sakral gitu ya. Dan itu merubah semuanya konstruksi alam semesta yang bermula dari sayyi'ah nafsiyah itu. Sayyi'ah nafsiyah, khairiyah nafsiyah. Kebaikan diri, kebaikan individu juga keburukan individu kita. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai dan juga Ustadz. Alhamdulillah sudah sangat jelas dan membuka wawasan kami, khususnya saya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada penanya Ahmadillah Fikran. Mungkin ada pertanyaan lain atau penanya yang lain. Ini pesertanya 40, lumayan banyak. Miftahul Husna, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Miftah? Karena yang saya lihat yang on cam ada Miftahul Husna ini, Ustadz. Sepertinya sangat antusias sekali. Atau Saudara Yosin mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya ke Ustadz Zainul Syarif. Tadi saya teringat tentang puasa yang dihubungkan dengan politik. Saya jadi teringat tentang puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua di lingkungan saya, di Kebumen, Jawa Tengah. Itu setiap orang tua itu ketika hari lahir anaknya atau dalam pasaran Jawa, itu mereka melakukan puasa seperti itu. Dan tirakat yang saya tahu, mereka berpuasa untuk anak tersebut supaya anak tersebut itu bisa tumbuh dengan baik atau sebagainya kayak gitu. Nah, dalam pandangan puasa yang tadi dihubungkan dengan politik itu ada hubungan atau justru hal itu bagaimana seperti itu? Mungkin bisa ditanggapi oleh Ustadz Zainul Syarif. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya menyebutkan satu nabi, ya.
Nabi bernama Nabi Yakub itu terkenal berpuasa demi tujuan keselamatan dirinya dan keselamatan anak-anak. Bahwa di antara banyaknya orang yang berpuasa dalam lintasan sejarah itu memiliki cara yang berbeda-beda dan memiliki tujuan yang berbeda-beda pula. Ya. Ada orang yang berpuasa seperti Nabi Adam itu dalam satu riwayat, dia itu berpuasa karena diterima doanya, tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesyukurannya. Kemudian ada satu riwayat juga mengatakan bahwa karena dia bertemu dengan istrinya Siti Hawa yang sudah lama sekali tidak jumpa, akhirnya dia berpuasa dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bentuk kesyukurannya. Nah, dan banyak sekali Nabi Musa juga berpuasa kepada Allah ketika menerima wahyu. Ya, Nabi Isa berpuasa kepada Allah ketika ingin atau akan menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat ketika dia diutus menjadi rasul. Banyak sekali sebenarnya tujuan-tujuan orang berpuasa. Makanya tadi di awal saya menjelaskan bahwa sering-seringlah kita bertawasul dengan kebaikan yang kita miliki. Ya, bertawasul dengan ibadah puasa kita, silakan. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah, mudah-mudahan skripsiku tahun ini selesai berkat dari puasaku. Silakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mempertimbangkan kebaikan-kebaikan hambanya yang dijadikan landasan untuk dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah tawasul pun ada di dalam Al-Quran. Ya. Kita bertawasul dengan kebaikan orang tua kita, silahkan. Bertawasul dengan para karomah, para wali-wali, silahkan. Apalagi ini puasa, ibadah yang kita lakukan. Ya Allah, nikahkanlah aku tahun ini berkat puasa Ramadanku yang begitu khusyuk hari ini. Silahkan, boleh. Nah, dan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, misalnya di Jawa tadi, dia berpuasa dengan tujuan anaknya agar sehat, silahkan. Itu bagus. Dan ulama-ulama pun mengajarkan kita. Seperti di Lombok, ya. Di Lombok itu kami belajar di Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional di sini. Itu kalau kami sebagai murid-muridnya, murid-muridnya itu, kalau menginginkan sesuatu pasti suruh puasa dulu. Puasa. Nah, nanti dengan ketika kamu berpuasa itu, tawasul tuh dengan puasamu. Tawasul dengan puasamu. Nah, dan kita disuruh juga meminta orang tua kita agar Pak berpuasa untuk hari ini ya, karena saya mau ujian, mudah-mudahan saya lulus berkat puasa Bapak. Kita disuruh begitu. Makanya apapun itu bisa digunakan puasa itu sebagai mediator, ya, untuk menyampaikan kita pada keinginan kita dan tujuan kita. Dan itu bukan sesuatu yang salah, ya Mbak Yosi, ya. Semuanya itu adalah benar. Begitu jawaban wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya saudari Yosi barusan. Karena mungkin ada ini penanya lain. Jika tidak ada, sebelum ditutup ini karena apa sudah asar ya Pak ya. Mungkin teman-teman yang lain. Di Lombok sudah dari tadi asar. Saya kebetulan ada di Lombok. Ya Khairul Umam sudah dari tadi asar. Ini baru asar. Alhamdulillah kalau di Jogja sudah asar ya. Iya. Ada pertanyaan lain untuk para peserta? Kalau tidak ada, mungkin acara diskusi
buku buku berjudul Isyarat Ilmiah dalam Medialitas Ramadan mungkin bisa kita akhiri. Tidak ada ya? Oke. Sebelum acara kami tutup, mungkin kami di sini para peserta sekaligus murid perlu sekiranya mendapatkan sebuah amanat atau closing statement dari Ustadz, para guru-guru kita, Ustadz Zainul Syarif dan Ustadz Nurul Umam. Mungkin pesan singkat selama terkait para peserta atau para bisa dikatakan santri di dalam Ramadan, baik itu ibadah ataupun kami persilakan kepada Ustadz Zainul Syarif dulu. Bismillah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, beragama itu butuh ilmu. Beragama itu butuh ilmu agar kita tidak salah di dalam menafsirkan, dalam memahami maupun dalam menyampaikan tentang ilmu-ilmu agama itu kepada orang lain. Ya, maka daripada itu pertama adalah banyak-banyaklah membaca. Adik-adik terutama mahasiswa-mahasiswa banyak membaca, ya, perbanyak referensi. Yang kedua adalah carilah guru yang sanad keilmuannya itu nyambung, ya, sudah jelas gitu. Perbanyak muzakarah ilmu. Hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan banyak bermuzakarah, ya. Ulang terus, jangan pernah bosan. Kalau waktu muda kita susah-susah tidak mau bersusah-susah, tidak mau berlelah menuntut ilmu, ya tunggu saja penyesalannya, ya, kebodohan akan menimpanya. Dan hari ini banyak sekali para penceramah-penceramah yang dimana kebanyakan lawakannya daripada isi dari apa yang disampaikannya. Itu tentu sebagai PR bagi kita adalah hendaklah ubah mengaji ke mengkaji. Tidak cukup kita hanya mengaji, mengajar biar selesai itu satu bungkul Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan, tidak bisa. Sekarang itu dibutuh mengkaji juga. Selain mengaji, kaji itu Al-Quran. Agar benar pemahaman agama kita, agar benar apa yang kita sampaikan. Persempit ruang-ruang gerak para dakwah-dakwah yang mohon maaf melenceng sedikit itu, atau melenceng yang banyak itu, persempit gerakannya dengan gerakan-gerakan kita. Jangan kita hanya menonton adik-adik. Nah, jadinya itu tugas dari para penuntut ilmu itu, isi itu masjid-masjid itu agar jangan diisi sama orang-orang yang tidak benar. Kita itu kebanyakan pakai khairul umam, ya. Kita itu sepi, tidak ada yang mengisi kajian-kajian di masjid. Ketika masjid itu sudah diisi oleh orang-orang paham-paham lain, baru kita berkuar-kuar. Kenapa itu bisa menguasai masjid saya? Padahal kita kemarin nggak pernah ke sana. Salah sendiri sih nggak pernah ngisi kajian. Nah, akhirnya digunakan oleh orang lain. Ya, mari para mahasiswa-mahasiswi bergerak untuk mensyiarkan agama yang berlandaskan ilmu. Berlandaskan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah berkumpullah dengan lingkungan-lingkungan yang soleh, dengan ahli-ahli ilmu. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya closing statement oleh Ustadz Khairul Imam. Ya, dari saya semoga majelis ini
benar-benar majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saran mungkin lain kali ngadakannya malam biar bisa sambil ngopi kali ya. Kemudian ada hal yang ingin saya sampaikan. Tujuan kita dalam beribadah kepada Allah adalah amardhatillah, itu jangan sampai melenceng, jangan sampai geser. Apapun bentuknya pengabdian kita, kemudian tindakan kita dalam hubungan sosial, orientasikan pada aspek keumatan, kemudian juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara individu, termasuk puasa, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jadi bukan sebatas kita berbuka saja, tetapi bagaimana kita berpuasa benar-benar bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks batin kita, supaya hari-hari kita, kehidupan kita, seluruh aktivitas kita semua ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka progresnya adalah innama yakhsyallah min ibadil ulama. Kita tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki perasaan khawatir, karena semuanya berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu media yang paling tepat adalah bagaimana kita mengisi puasa kita benar-benar puasa ruhani. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada kedua pemateri kita pada kesempatan diskusi kali ini, dan juga kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta diskusi pada kesempatan siang kali ini karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, dan insya Allah apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita tadi, guru-guru kita tadi, semoga menjadi bekal di kehidupan kita, baik yang akan datang ataupun sekarang. Saya selaku moderator pada kesempatan acara kali ini, sebelum ditutup, saya pribadi mewakili penerbit Bintang Semesta Media mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah tutur ataupun tingkah ataupun fasilitas kami yang bisa dikatakan seadanya. Kami sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Mari tutup acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk doa mungkin bisa Ustadz atau Kiai Khairul Imam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Allahumma sallimni ila Ramadan, sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan وتسلمه مني متقبلا. اللهم سلم لي رمضان وسلم لي إلى رمضان وتسلمه مني متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Untuk
Oke, mungkin para peserta atau pembicara guru kita kalau ingin langsung keluar atau ingin ngobrol curhat sembari menunggu beduk, kami persilahkan. Saya tinggal sebentar nih. Oke. Terima kasih, Kiai. Khairul Umam. Iya, sholat asar sebentar. Ya, siap. Terima kasih adik-adik. Tadi saya melihat moderator pakai kopiah, saya pakai peci. Biar kelihatan kayak ustaz. Kalau peci nggak kelihatan kayak ustaz. Nuansa Ramadan. Terima kasih adik-adik. Mahasiswa-mahasiswi atas apresiasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau di sini sudah mau, ini udah jam 4.18, sejam yang lalu sudah asar, jadi saya pamit untuk sholat asar. Ya, kalau Pak Abdul Ghafur mau datang buka puasa, silakan ke Lombok karena beda sejam, kami duluan soalnya. Iya. Paling kalau saya ke sana udah Isya, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Miftahul Husna dan teman-teman juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.